Maka kelak di hari kiamat, ketika didatangkan neraka jahanam, Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Ketika orang sedang di padang mahsyar, tahu-tahu neraka jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu semua manusia jadi ingat. Wa anna lahu dzikru. Ternyata benar neraka itu. Keyakinan dia sampai kepada penglihatan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritanya An-Nu'man bin Bashir. Rasul SAW naik mimbar, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Kata Nu'man bin Bashir, kalau orang di pasar itu akan dengar suara Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku peringatkan kepada kalian ada neraka. Ada neraka, hati-hati sama neraka. Ketika terjadi gempa, pemerintah sudah memiliki perangkat berupa sirene untuk memperingatkan umat manusia akan adanya potensi tsunami. Biasanya di daerah-daerah pantai mereka akan melakukan itu. Sampai dipersiapkan oleh pemerintah perangkat itu. Demi apa? Demi menyelamatkan. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya memikirkan 70 tahun hidup di muka bumi. Beliau memikirkan keabadian yang akan dilewati manusia. Baik mulai dari kuburnya sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Dan dipersilahkan untuk masuk surga atau masuk neraka. Nabi memperingatkan para sahabatnya, hati-hati sama neraka. Seorang alim ulama ya, Abul Jauza, beliau mengatakan, law wulitu min amrin nasi syai'an. Kalau aku jadi pemerintah, aku jadi bagian dari pemerintah, punya kendali atau punya tanggung jawab, aku punya kewenangan terhadap urusan orang ini ya. Orang yang punya kewenangan itu biasanya ya dari kecil ada yang namanya RT, RW, terus lurah, mungkin camat, lalu bupati sampai ke atas. Apalah urusannya orang atau jabatan orang beda-beda. Tapi Abul Jauza mengatakan, law wulitu min amrin nas, kalau aku jadi bagian dari pemerintah yang punya kewenangan, ittakhadtu manaran 'alal ardi wa aqamtu 'alaiha rijalan yunaduna fin nas an-nar an-nar. Aku, ini cerita masa lalu, dia akan bikin menara-menara di kota-kota, dan aku akan letakkan orang di menara-menara itu yang tugasnya hanya berteriak, mengatakan an-nar, an-nar, hati-hati ada neraka, hati-hati ada neraka kalian. Beliau ingin melakukan itu karena memang kesian manusia ini, terbuai dengan kehidupan dunia padahal ditunggu sama neraka. Kalau sekarang ada billboard, ada banner-banner di pinggir jalan yang bisa dipasang, ada videotron mungkin di pinggir jalan yang digunakan untuk iklan-iklan.
Yang punya kewenangan, tolong pasang di sana iklan. Ada neraka. Peringatkan manusia dengan adanya neraka. Sebagaimana kita memperingatkan mereka dengan bahaya yang mungkin menimpa, kita peringatkan mereka dengan neraka. Ingat bagaimana kita, bagaimana masyarakat, bagaimana negara, bagaimana dunia di saat COVID-19. Antum bisa bayangin, di mana-mana itu pelihara diri kalian, selamatkan diri kalian dari apa? Dari COVID. Ketika badai COVID datang lagi, COVID Delta yang varian Delta waktu itu banyak yang mati. Oh, semakin ketakutan manusia. Mereka takut dengan mati, mereka tidak takut dengan neraka. Padahal mati, engkau sehat pun mati. Engkau mau sehat, tidak ada virus yang namanya COVID, mati tetap engkau. Tapi kenapa engkau begitu takut dengan COVID, dengan kematian? Padahal semua orang ditimpa kematian. Antum lihat bagaimana mobil dengan tingkatan keamanan tertinggi, dia mahal sekali. Kenapa? Karena engkau kalau naik mobil ini aman. Aman dari apa? Dari mati? Ya enggak. Engkau mau di mobil, engkau mau di rumah, di atas kasur. Presiden pun mati, raja pun mati. Maka nggak ada yang bisa menyelamatkan dari kematian. Rasulullah SAW tidak menyuruh kita menyelamatkan diri dari kematian, tapi memerintahkan kepada kita untuk mengingat kematian, karena dia pintu menuju kehidupan keabadian. Ingat kalian bakal mati, dan di sanalah ada yang namanya kehidupan yang hakiki, imma surga imma neraka. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim di ayat 6 yang menjadi tema kajian kita. Maka harapan ana paling enggak satu ayat ini antum bawa pulang. Kalau antum punya grup, sampaikan ke grup. Antum punya kerabat, sampaikan ke kerabat. Antum punya akun di Facebook, antum angkat ayat ini. Oh, saya kan bukan ustaz. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jangan nunggu jadi ustaz tentu. Yang punya perusahaan, sampaikan ayat ini. Yang punya toko, dia punya toko, anak buahnya 2, sampaikan. Pagi ini sampaikan sini. Buka Al-Quran. Aduh, nggak pegang Al-Quran. Sekarang nih handphone, antum bawa kemana-mana. Kalau sampai handphone antum nggak ada aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya, masalah. Dan cek anak buahnya semua, ada nggak aplikasi Al-Quran dengan terjemahan? Oh, belum download. Nggak peduli. Makanya tadi kita itu dibikin peduli dengan dunia. Iklan-iklan yang ada di pinggir jalan, adakah yang mengingatkan kita kepada api neraka? Urusan dunia. Mengingatkan kita untuk beli. Sekarang itu
di banyak aplikasi ada notifikasi. Notifikasi itu bisa di on off kan. Yang paling sering antum dengar notifikasi apa? Hah? Shopee. Gimana bunyinya? Oh, HP-nya istri. Masya Allah. Iya. Kita suka banget dengan notifikasi itu jemaah. Kenapa? Karena menyenangkan. Bagaimana sekarang notifikasi itu diganti? Sampaikan, hati-hati. Engkau bakal mati, engkau masuk neraka atau surga, engkau nggak tahu. Dan kita sebenarnya tadi setiap sholat kita diingatkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tapi kembali kepada ayat ke-6 dari surat At-Tahrim. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat panggilan Allah di dalam Al-Quran, itu ada panggilan yang khusus buat Nabi. Kalau antum baca surat At-Tahrim ini, insya Allah kalau anda nggak salah ada 6 panggilan. Panggilan pertama itu buat Nabi. Ya ayyuhan nabi, Nabi yang dipanggil. Kemudian panggilan yang kedua yang kita baca, ya ayyuhalladzina aman. Kemudian setelah ayat ini di ayat 7 ada panggilan buat orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Allah panggil juga mereka. Jadi ada panggilan buat Nabi, panggilan buat orang-orang beriman, ada panggilan untuk orang-orang beriman, orang-orang kafir, dan ada panggilan untuk umat manusia. Di ayat-ayat lainnya Allah panggil biasanya ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ini Allah panggil orang yang udah beriman. Kita tahu kalau bicara iman, ada berapa rukun iman? Ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Para orang tua sering-sering tanya anaknya rukun iman. Sempat diadakan spesial eksperimen di sebuah SMA. Anak-anak sudah banyak lupa dengan rukun iman. Lupa. Yang punya anak buah di perusahaannya sekali-kali dites. Dites tuh. Sini. Sebutkan rukun iman. Loh, apa hubungannya sama pekerjaan saya? Apa hubungannya rukun iman dengan pekerjaan saya? Ketika engkau beriman dengan benar, kinerjamu akan bagus. Ketika engkau tahu diawasin oleh Allah Azza wa Jalla, dan engkau tahu bahwa 1 rupiah yang engkau ambil, engkau akan mempertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Yang engkau beriman dengan hari akhir, engkau beriman dengan proses pengadilan yang ada di sana, engkau beriman dengan adanya sirat yang berada di atas neraka jahanam, engkau akan jadi orang yang benar di dunia ini. Jadi korelasi antara iman dengan pekerjaan itu sangat erat sekali, jemaah. Maka sekali-kali dipanggil, tanya tentang rukun iman. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan nomor 88 di dalam Al-Quran. Panggilan untuk orang-orang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah. Qu itu dari wiqayah, bisa bermakna selamatkan.
bikin benteng antara dirimu dengan api neraka. Dan bukan hanya dirimu, keluargamu. Kenapa kok bicara neraka? Allah Azza wa Jalla di ayat lain mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan memasukinya. Para nabi pun nggak akan masuk surga sampai melewatin jalur neraka. Karena letak neraka, letak surga itu setelah neraka. Kita tahu ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, betul, tapi tetap lewat neraka. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah keputusan Tuhanmu yang ditetapkan. Maka kelak di hari kiamat, ketika didatangkan neraka jahanam, Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Ketika orang sedang di padang mahsyar, tahu-tahu neraka jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu semua manusia jadi ingat. Wa anna lahu dzikru. Ternyata benar neraka itu. Keyakinan dia sampai kepada penglihatan. Kita tahu ya, keyakinan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya haqqul yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang berlandaskan ilmu. Kita yakin dengan adanya neraka, iya. Emangnya engkau pernah lihat? Enggak, belum. Yakin. Karena yang ngasih tahu anak orang terpercaya. Nah, yang informasinya valid, bisa dibuktikan. Nanti ketika melihat neraka jadi ainul yakin, ngelihat ain, benar. Wa anna lahu dzikru. Tapi apa gunanya ingat pada saat itu? Dan nanti akan hakul yakin ketika mereka melewati neraka, apalagi yang masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Benar adanya neraka itu, jemaah. Dan doa para nabi ketika hendak melewati sirat, melihat umatnya, jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Doa mereka satu, Allahumma sallim sallim. Para nabi, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Bayangin bagaimana para nabi di dunia memperingatkan umatnya dari api neraka. Ketika nanti di akhirat para nabi tetap berharap umatnya selamat dari api neraka. Di ayat ini Allah menyuruh orang tua untuk memikirkan diri mereka. Selamatkan diri kalian, jangan bicara orang lain dulu. Ini pentingnya kita jemaah belajar. Ada orang tua yang ingin menyelamatkan anak, tapi lupa menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari api neraka, ya tentunya dengan beriman. Karena syarat utama masuk surga adalah iman, sebelum berbuat baik kepada orang lain. Jadi berbuat baiklah kepada dirimu sendiri. Orang yang berbuat dosa itu disebut menggolimin diri sendiri. Baru selamatkan keluarga. Dan subhanallah, kalau kita naik pesawat selalu ada pengarahan keselamatan.
Dan itu sudah menjadi SOP yang wajib. Antum mau 100 kali naik pesawat, maka pramugari atau pramugara akan tetap menjelaskan SOP keselamatan. Bicara, ya tolong pasang sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, buka jendela, apa. Kemudian dijelaskan bahwasanya ada 2 pintu darurat, di kanan dan di kiri. Apabila terjadi kondisi darurat akan ada lampu yang mengantarkan kepada pintu darurat tersebut. Kemudian bicara kalau kondisi darurat juga akan turun oksigen. Dijelasin dengan detail berulang kali, nanti dijelasin lagi sampai bosen orang itu. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena potensi pesawat ini bermasalah ada. Walaupun mungkin berapa persen, tapi ada. Sedangkan lewat neraka ini pasti. Kalau jumlah manusianya 5 miliar manusia yang beriman akan melewati sirat, yang kafir akan nyemplung ke neraka, akan berjatuhan ke neraka, pasti. Tapi ternyata kita tidak begitu fokus atau semangat untuk menjelaskan tentang neraka. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kemudian di penjelasan itu, apabila tabung oksigen ya, apa namanya, masker oksigen jatuh, siapa yang pakai duluan? Orang tuanya duluan, bapaknya duluan, ibunya duluan, sebelum memasangkannya kepada orang lain. Maka di ayat yang Allah sebutkan, selamatkan dirimu. Ada orang tua yang suka anaknya di pesantren, alhamdulillah anak-anak di pesantren, alhamdulillah Ustaz. Walaupun anak nggak sholat Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak-anak masuk pesantren. Loh gimana sih? Sebelum engkau menyelamatkan anakmu, selamatkan dirimu dulu. Karena kalau engkau nggak selamat, kira-kira engkau bisa menyelamatkan anakmu? Mungkin anakmu selamat, tapi bukan karena engkau. Lalu Allah katakan waquduhan nas wal hijarah, ya. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Bayangin, manusia jadi bahan bakar dan batu. Disebutkan oleh para ulama, batu yang akan jadi bahan bakar neraka itu ya kayak sekarang yang kita lihat. Ada batu bara yang memang batu itu membara. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan tugas yang diperintahkan. Berbeda dengan penjara-penjara di dunia. Kalau di dunia orang tua anaknya masuk tahanan, masuk penjara, mungkin bisa mengeluarkan anaknya? Bisa nggak? Bisa Ustaz. Yang penting ada fulus Ustaz. Nah betul. Berapa banyak hakim yang akhirnya masuk penjara? Berapa banyak polisi yang akhirnya masuk penjara? Berapa banyak sipir yang jaga penjara kemudian di penjara? Karena memang di dunia kita masih bisa sogok sana, sogok sini. Bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang yang seharusnya di penjara
tapi tidak di penjara di negeri kita. Hilang, tidak tahu kemana. Negara kita tidak menemukan orang itu. Mungkin itu di dunia, mungkin. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kasus Gayus Tambunan yang sempat membuat heboh. Dia di penjara tapi bisa jalan-jalan kemana-mana aja. Kenapa? Fulus, punya fulus. Tapi kelak di neraka nggak ada gunanya fulus. Makanya penghuni neraka teriak-teriak meminta tolong kepada malaikat, ya Malik, wanadau ya Malik, wahai Malik, wahai penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, mintakan kepada Tuhanmu agar kami dimatikan. Kita tahu manusia ketika berada di puncak rasa sakit, jemaah, dia berharap mati, jemaah. Udah, dia nggak ada harapan hidup terus tersiksa. Maka mereka meminta kepada malaikat Malik agar memohon kepada Allah mereka dimatikan. Itu malaikat Malik diam, jemaah. Terus teriak-teriak, ya Malik, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Disebutkan di beberapa tafsir bahwasanya Malik ini diam selama 1000 tahun. Gak digubris orang-orang itu teriak. Setelah 1000 tahun Malik mengatakan kepada mereka, innakum makithun, kalian tetap di sini selama-lamanya. Apakah ini tidak perlu kita pikirkan, jemaah? Untuk menyelamatkan diri kita sebelum menyelamatkan anak kita, diri kita dulu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari api neraka. Ketika COVID-19 kita diajarin bagaimana cara menyelamatkan diri dari COVID-19. Yang pertama apa? Pakai masker. Kasih tahu, ada ilmunya. Masker. Setelah itu jaga jarak. Sampai sholat pun kita jaga jarak. Takut sama neraka? Bukan. Takut sama COVID. Jaga jarak. Orang-orang yang biasa berbuat dosa, yang biasa berzina, yang biasa berduaan dengan yang tidak halal, saat COVID berjauhan. Takut sama neraka apa takut sama COVID? Takut sama COVID. Karena memang digambarkan COVID ini sangat ganas sekali, sangat menakutkan sekali. Ya, dia menakutkan, yang bisa membuat orang mati. Tapi ternyata mati bukan karena COVID aja tadi kita bicarakan. Terus cuci tangan. Ingat kita masa COVID, mau naik lift itu nggak boleh disentuh, jemaah. Ada yang pakai kaki nyentuhnya, diangkat kakinya, jemaah. Buka pintu rumah atau pintu kantor nggak berani pakai ini, jemaah. Ada yang pakai. Diajarin dengan detail supaya jangan sampai kena COVID engkau. Pasar tutup sebentar. Orang kalau belanja itu sampai rumah dia semprot jemaah. Anda ingat kawan nih, cerita kawan di Jakarta. Ini orang sejak COVID nggak pernah keluar rumah. Belanja, memang kan suruh di rumah kan. Pemerintah pun menyuruh kita untuk di rumah, kerja dari rumah. Itu kalau makanan datang, tahu di halaman dia semprot jemaah, baru masuk rumah. Subhanallah, dia berlima satu keluarga, semuanya kena COVID, jemaah. Padahal sudah hati-hati dia, jemaah. Kekhawatiran itu sudah Allah takdirkan. Maka orang tua perlu belajar. Belajar apa? Belajar agama. Yang akan ditanyakan di kuburan itu
3. Udah siap. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyu. Siapa Tuhanmu yang engkau sembah? Apa agamamu sebenarnya? Dan siapa nabimu? Pelajari 3 hal. Punya ilmunya, sehingga nanti bisa diturunkan ke anaknya. Yang 3 pertanyaan ini tidak ditanyakan ketika antum ngelamar kerja. Nggak ditanyakan. Baik. Kemudian ketika nanti di padang mahsyar, sebelum melewatin sirat, antum akan ditanya 4 atau 5 pertanyaan. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'a. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya dipakai buat apa. Yang kedua, masa mudanya. Ini yang muda-muda. Kalau yang tua dekat sama masjid wajar. Wajar, orang sudah tua. Dia udah mikir, ya Allah kayaknya aku sudah mau mati. Padahal masa mudanya nggak benar dia. Hati-hati, kau akan ditanya tentang masa umurmu secara umum. Akan ditanya masa mudamu ketika kau sedang segar bugar. Dipakai buat apa itu masa muda? Yang ketiga, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya dipakai buat apa. Jadi ilmu ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat diamalin. Maka tadi yang bicara orang tua, tolong belajar ilmu lalu amalkan. Ada orang tua yang dia tahu dengan bahayanya rokok, dia pegang rokok. Lalu dia ngomong sama anaknya, nak, jangan ngerokok, nak, bahaya ngerokoknya. Anak-anaknya dengar apa? Kira-kira anaknya dengar apa ketika ngelihat bapaknya pegang rokok lalu mengatakan itu? Anak itu mungkin salah dengar tapi nggak salah ngelihat. Dia ngelihat enak kayaknya rokok ini. Buktinya bapak ngerokok itu. Ketika bapak mengatakan jangan merokok, kemudian bapaknya merokok, anak ini dengernya, nak, rokok enak, nak. Oh iya, makanya bapaknya tidur, dia cari rokoknya bapaknya. Kata bapak enak tadi. Itu yang terjadi. Ilmu itu bukan untuk menambah wawasan, tapi ilmu itu untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Apa gunanya ilmu ketika tidak diamalkan? Kemudian yang keempat yang akan ditanyakan adalah an-mali, hartanya. Siapkan pertanyaan jawaban ini. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau infakkan? Akan datang satu masa di mana manusia tidak peduli dengan hasilnya, penghasilannya, dia nggak peduli lagi mau dari halal atau dari haram. Ahibati fillah, menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, maka tadi udah disebut dimulai dengan belajar. Buat para orang tua, sebelum jadi orang tua, engkau akan menjadi seorang suami yang laki-laki, yang perempuan jadi istri. Maka tolong jangan salah pilih pasangan hidup. Rasulullah SAW ketika menyebutkan 3 harta yang paling mulia, siapa yang ingat? Apa harta yang paling mulia yang perlu kita cari dalam kehidupan ini, yang perlu kita sebarkan ke masyarakat, yang mereka sibuk dengan online-nya untuk belanja? Kasih tahu kepada istri-istri kita, engkau kalau belanja online jangan lupa ada 3 kau cari. Di situ kan ada pencarian kan, tulis di sana. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Lihat, ada nggak di situ? Cari lisan yang pandai berzikir. Itu harta paling mulia.
yang seharusnya kita beli, kita borong, kita taruh di rumah kita. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Wallahi jamaah, di masa sekarang ini orang semakin sulit bersyukur, kecuali yang Allah rahmati orang-orang itu. Karena dipertontonkan kepada kita kemewahan, kekayaan. Orang ini punya ini, punya ini, punya ini. Dan kita bisa nonton sekarang, kita bisa membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Setiap makan selalu bikin status. Emak-emak juga habis masak, kalau di meja makan, tunggu dulu, jangan makan dulu. Oh, dia makan. Ini dibuat buat dimakan, buat ditonton? Enggak. Dia ingin kasih tahu orang-orang. Apa gunanya? Ketika ada nasihat yang ingin disampaikan, silahkan. Tapi kalau sekedar pamer jemaah, apa gunanya? Itu yang membuat orang akhirnya sulit bersyukur. Itu harta yang paling mulia. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Pasangan hidup yang beriman, khususnya istri ya, yang membantu suaminya dalam urusan keimanan. Tu'inuhu ala amril akhirah, yang menolong suaminya dalam urusan akhirat. Maka tadi, ketika engkau hendak menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, jangan salah pilih pasangan hidup. Kebanyakan wanita dinikahin karena apa? Cantik, kaya, bangsawan. Yang keempat karena agamanya. Tapi urusan agama ini sering dikesampingkan. Pernah ada seorang pemuda jemaah, dia mau melamar seorang perempuan. Datang dia sudah untuk nazar, untuk melihat kepada perempuan ini. Ketika dia masuk ke rumahnya perempuan ini, ada orang tuanya, disambut sama mereka. Ketika melihat, langsung dalam hati kecilnya, enggak, aku enggak cocok sama perempuan ini. Kenapa kok enggak cocok? Karena matanya enggak cocok. Kan orang lihat, enggak, aku enggak cocok. Sudah, enggak apa-apa, enggak cocok. Akhirnya dia duduk untuk menghormatin keluarganya, padahal sudah hati kecil enggak, udah enggak mau. Lagi ngobrol, perempuan ini ngomong sama bapaknya, ayah, boleh aku ngobrol sama laki-laki ini? Kata ayahnya, boleh, silahkan. Perempuan ini tanya, aku mau tanya, hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak? Bayangin ya pertanyaannya aja. Laki-laki ini berpikir mungkin mau ditanya kerjanya di mana, gajinya berapa, nanti kalau nikah kita mau bulan madu kemana. Enggak. Ditanya satu, engkau subuh ini sholat di masjid enggak? Langsung kayak ditampar laki-laki aja. Dia jual tampang ya. Tahu-tahu ditanya tentang sholat subuh. Kata laki-laki ini, dia udah gak tertarik dengan perempuan ini. Cuma ketika perempuan ini mulai tanya urusan itu, ada kecenderungan sama perempuan ini. Enggak, aku sholat di rumah. Oh, engkau sholat di rumah? Tepat waktu? Tanya dia. Enggak, telat. Engkau biasa kayak gitu? Iya, tapi aku sholat gitu, aku sholat. Cuma di rumah gitu. Dan subuh itu telat gitu kata dia. Kalau kiranya aku menerima engkau sebagai suamiku, padahal laki-laki ini sudah niat gak mau sama perempuan ini. Perempuan ini ngomong, kalau kiranya aku menerimamu sebagai suamiku, engkau mau gak janji sama aku? Janji apa kata dia? Janji untuk tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, khususnya subuh. Ditantang kayak gitu.
Kata laki-laki ini kayaknya cocok jadi ibu anak-anakku, kata dia. Ini, kata dia. Yang awalnya dia melihat dengan matanya, kemudian dia melihat dengan mata hati. Hidup ini nggak lama, jemaah. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Dan orang tua itu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan suami itu bertanggung jawab sama istrinya. Kalau istrinya nggak benar, dia capek. Suami itu bakal capek kalau dia harus memperbaiki istrinya, sedangkan dia jarang di rumah karena dia banyak kerja di luar. Kalau istrinya belum benar, kemudian punya anak-anak, capek lagi suami ini selalu ngasih nasihat istrinya, anak-anak sholatnya benerin. Karena bapak berangkat kerja pulang sore, nggak tahu gimana anaknya sholat duhurnya, gimana anaknya sholat asarnya. Akhirnya laki-laki ini mengatakan, iya, aku berjanji bapakmu jadi saksi, Allah dan malaikat-malaikat yang menyaksikan juga, bahwa aku tidak akan meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Pulang, keluarganya yang datang juga nggak cocok sama perempuan ini, karena secara fisik nggak, ya banyak yang lebih cantik gitu. Dia istikharah, dia ngomong sama keluarganya, aku mau sama perempuan itu. Kata kakak beradik yang perempuan, apa mau bang, kata dia. Bang, banyak perempuan-perempuan cantik yang mau sama engkau, kenapa kau pilih dia? Kata dia, enggak, aku mau sama dia. Maka jamaah jangan salah pilih kalau ingin selamat dari api neraka. Begitu pula para wanita jangan salah pilih suami ya. Kebanyakan wanita milih suami yang kayak apa? Nah, yang ganteng, kaya, bakhil. Perempuan ini sukanya sama fulus ya. Makanya walaupun laki-laki itu nggak ganteng tapi fulus, diterima nggak? Terima. Tapi kalau laki-laki itu ganteng, masya Allah, bakhil, nggak diterima. Kemudian pilihlah wanita juga, pasangan hidup yang maharnya nggak banyak. Karena termasuk tanda berkahnya wanita, kata Nabi SAW itu, yusru mu'aniyah, mudah. Di sini berapa jemaah? Di sini ada yang mudah lah, ada yang mudah. Maka ketika antum mendapat pilihan, ini susah, ya Allah ribet, minta ini, minta itu, tinggalin. Cari yang tidak ribet. Antum jangan nyalahkan mertua. Ya Allah Ustaz, mertua anak matri Ustaz. Oh, mertua antum matri. Kenapa antum mau sama anaknya? Ya itu Ustaz, cantik Ustaz. Masalahnya antum berarti. Masalahnya diri antum. Ketika antum melihat orang tua, mertua ini menuntut macam-macam dan engkau tidak mampu, tinggalkan. Cari yang lainnya. Yang orang tua siap menerima engkau apa adanya. Di Makassar berapa pasarannya? Nah, yang biasa-biasa aja, maksudnya yang terhitung mudah gitu jemaah. Karena dari satu kampung ke kampung lain beda aja, beda. Putrinya Nabi SAW itu maharnya 400 dirham. Di masa itu murah sekali. Dan 400 dirham itu 40 dinar. 40 dinar itu berapa sobat? 40 kali 4,25 berapa? 100 berapa jemaah? Coba itu 170. Ya 170. 170 gram emas.
Berapa jadi? 200 jutaan kira-kira. Dan itu murah. Itu hitungannya murah di masa itu, di masyarakat itu. Jadi ketika kita membuat sesuatu murah itu, hitungannya ya sesuai dengan uruf yang ada di sana. Itu murah. Dan ada sebagian sahabat yang dinikahkan sama Nabi SAW. Nabi ngomong sama sahabat ini sallallahu alaihi wasallam, engkau mau nikahkan sama fulana? Mau ya Rasulullah. Dipanggil fulana. Fulana, engkau mau nikah sama fulan? Mau ya Rasulullah. Dinikahkan sama Nabi SAW tanpa disebutkan mahar. Ketika laki-laki ini mau meninggal dunia, dia ngomong, aku ini dinikahkan sama Rasul SAW, sama fulana, dan fulana menerima aku tanpa ada mahar yang disebutkan. Aku persaksikan kalian bahwa tanah bagianku di Khaybar itu mahar buat dia, buat istrinya jemaah. Dijual tanah itu jemaah, dapat 100.000 dirham. Bayangin antum jemaah. Jadi berapa mahar di sini? Nah, yang di sini berapa? Oh iya, semuanya maksudnya. Panai itu masuk mahar kan? Iya. Berapa? Kalau S1 100. Betul. Lah Anda nggak tahu betul jemaah. Kalau SMA 50. Kalau SMA 50. Oke. Kalau dokter berapa? Nah. Berapa? Apa dihitung sama orang tua? Biaya kedokteran semuanya ini, ini, biaya sejak lahir sampai. Tapi tadi jemaah, murah ini hitungannya tergantung huruf ya. Jadi boleh jadi yang menurut antum mahal, ternyata enggak. Menurut anak mungkin anak karena tinggal di Jawa, ketika dengar 100, mahal itu loh. Kita di sana, anak nikah waktu itu berapa? Ya, $500. Berapa jemaah? 7,5 juta. Alhamdulillah jemaah. Di situ kita melihat, kalau cari perempuan tolong yang biayanya nggak mahal. Tapi kemudian ketika acara pernikahan, tolong yang sesuai dengan syariat. Karena banyak di antara kita yang melakukan pernikahan tapi sudah melakukan perzinaan. Itu di masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana mau menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka sedangkan engkau sedang menuju ke neraka? Sedang menuju ke neraka. Kita lihat di masyarakat kita. Maka tolong perhatikan yang berkaitan dengan proses pernikahan sampai nanti ketika malam pertama. Ada kitabnya jemaah, dipelajarin. Sedangkan banyak kita menikah tanpa lewat kitabun nikah. Kita nggak tahu bagaimana mendidik anak. Berikan nama yang baik kepada anak kita. Sekarang orang kasih nama dengan nama-nama yang tidak jelas. Pilihkan nama yang terbaik. Kemudian di masyarakat kita, kalau bayi lahir itu diadani di kanan dan diiqamahi di kiri. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Walaupun jumhur ulama itu menganjurkan hal itu. Karena adanya beberapa hadis yang dianggap sahih oleh mereka bahwa Nabi SAW ketika lahir Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengadaninya. Para ulama menjelaskan, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ini dalam rangka agar kalimat pertama yang didengar oleh anak ini di dunia adalah kalimat-kalimat yang ada pada adzan itu. Kemudian nanti ada aqiqah buat anak kita. Jaga anak ini sejak kecil. Jangan pernah berikan makanan yang haram kepada dia. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Sekali lagi, gimana engkau mau masuk surga?
sedangkan engkau sedang menciptakan dirimu untuk neraka. Kemudian ya ajarkan tauhid, ajarkan sholat kepada mereka, rukun Islam, ajarkan kepada mereka. Jangan salah pilih sekolahan, jangan salah pilih pergaulan buat anak-anak kita, karena terus terang generasi sekarang ini generasi yang sangat mengkhawatirkan. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sehingga orang tua harus benar-benar fokus mendidik anaknya, terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa jemaah. Tambah ibadah. Jadi sebelum antum punya anak, antum umpamanya sholatnya cuma 5 waktu. Setelah punya anak, tambah sholatnya. Berapa waktu? Ya tetap 5 waktu jamaah sholatnya jamaah. Cuma ditambah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ditambah sholat duha.